Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Hal yang kedua yang didoakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, ayat yang ke-15 berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Hal yang kedua adalah supaya Tuhan melindungi kita. Bapa di sorga melindungi umat-umat Tuhan dari segala yang jahat. Kalau kita melihat saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ketika dia mengingatkan tentang perjalanan bangsa Israel sebagai contoh, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 berkata demikian, "Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut." Disebutkan nenek moyang bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, mereka semua berada di bawah perlindungan awan. Di bawah perlindungan awan. Saudara-saudara, ada perlindungan dari Tuhan dalam bentuk awan dan tiang api. Disebutkan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 demikian. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian. Ini ketika mereka baru saja keluar dari tanah Mesir. Ayat 21, "Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu." Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, menuliskan pengalaman bangsa Israel ketika mereka berjalan dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, maka Tuhan sendiri yang menuntun mereka di depan dalam bentuk seperti tiang awan pada waktu siang hari. Tetapi tiang awan ini bukan hanya seperti satu tonggak begitu saja, tetapi kemudian dia memanjang ke belakang, saudara-saudara, memayungi seluruh barisan tentara orang Israel. Sehingga tidak ada satu orang pun dari antara orang Israel yang kepanasan pada waktu siang hari, atau kedinginan pada malam hari, atau kegelapan pada malam hari. Semua mereka dilindungi oleh tiang awan dan tiang api dari Tuhan. Saudara-saudara, artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari Tuhan dari si jahat, maka yang harus kita lakukan adalah tetap berada di bawah tiang awan dan tiang api itu. Jangan lari dari sana. Ketika kita lari meninggalkan tiang awan dan tiang api itu, maka tentu saja perlindungan dari tiang awan dan tiang api itu tidak akan sampai kepada kita, tidak akan menjadi bagian kita. Tetapi selama kita berada di bawah naungan dari tiang awan dan tiang api, maka tidak ada sesuatu yang menyakiti umat-umat Tuhan. Si jahat tidak dapat mengganggu umat-umat Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan demikian di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat 15 dikatakan demikian, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Jagalah, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari anugerah Allah, dari kasih karunia Allah. Tiang awan dan tiang api itu bagaikan anugerah kasih karunia Allah untuk melindungi kita, untuk menaungi kita, saudara-saudara. Jadi kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari si jahat, mendapatkan mengalami doa permohonan Yesus kepada Bapa di sorga,
untuk melindungi kita dari si jahat, jangan pernah menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Jangan pernah menjauhkan diri dari anugerah Allah. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Nabi Yesaya pasal 4, firman Tuhan berkata demikian. Yesaya pasal 4 ayat yang kelima, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Luar biasa, saudara-saudara. Disebutkan oleh firman Tuhan, Tuhan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion, di atas setiap pertemuan yang diadakan di sana. Pertemuan apa? Pertemuan ibadah, pertemuan mencari hadirat Tuhan, pertemuan mencari perlindungan dari Tuhan, pertemuan untuk mencari kasih karunia Tuhan, mendekatkan diri kepada kasih karunia Tuhan. Di sana akan ada awan dan api untuk menjadi tudung. Kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Saudara-saudara, seperti tudung makanan, saudara-saudara, setiap makanan yang ada di bawah tudung itu, maka dia akan terlindungi dari segala yang tidak baik, dari lalat, dari kecoa, dari tikus yang datang. Makanan yang ada di dalam tudung itu terlindungi. Tetapi kalau ada bagian makanan yang keluar dari tudung itu, maka tentu saja sangat rentan akan dihinggapi oleh lalat, kecoa, dimakan tikus, dan lain-lain sebagainya, akan menjadi kotor. Kita, selama kita ada dalam perlindungan tudung naungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, saudara-saudara, mungkin ada begitu banyak yang jahat di sekitar kita, tapi yakin janji Tuhan, Dia bagikan tudung yang melindungi kita dari segala yang jahat, sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Itulah Tuhan. Tetaplah berlindung di dalam naungan Tuhan, dalam tudung naungan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.